Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan ruang matematikaku untuk kita belajar bersama. Mudah-mudahan semangat belajarnya masih tetap 100% ya. Setelah kita belajar kemarin tentang menyajikan data dengan tabel maupun grafik, kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung rata-rata. Apa itu rata-rata? Yaitu sebuah nilai di mana data cenderung memusat ke nilai itu. Ya. Jadi rata-rata nanti masuk ke ukuran pemusatan data selain ada median dan modus. Rata-rata itu sendiri ada beberapa macam, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Yang akan kita pelajari di sini adalah rata-rata hitung atau min untuk data berkelompok dalam tabel dan berkelompok tidak dalam tabel. Baik, langsung saja kita menuju ke sajian datanya. Di sini sebagai contoh data dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Hasil penilaian akhir semester genap tahun 1920 matematika kelas 11. Ada 7 kelas interval beserta masing-masing frekuensinya. Jika kita akan menentukan rata-rata dari data ini, kita bisa menggunakan beberapa macam rumus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah X bar sama dengan sigma dari FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi ini X garis, kita baca X bar ya. I adalah urutan, jadi nanti bisa diganti 1, 2, 3 sampai banyaknya kelas. Kemudian FI adalah frekuensi kelas ke I, jadi nanti ada F1, F2, F3 sampai F7. Kemudian XI adalah nilai tengah kelas ke I. Kemudian sigma FI kali XI adalah jumlah dari seluruh perkalian FI kali XI. Jadi sigma di sini jumlah. Berikutnya sigma FI adalah jumlah dari seluruh FI. Jadi untuk menggunakan rumus ini kita nanti akan membagi hasil penjumlahan dari perkalian FI kali XI dengan jumlah frekuensi. Lebih jelasnya kita akan tentukan rata-rata dari tabel ini tadi. Pertama, kita tambahkan beberapa kolom untuk kita menuliskan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk rumus ya. Nah, di sini pada rumus ada FI. Nah, FI adalah frekuensi di sini yang sudah diketahui. Nah, kemudian ada XI. Nah, ini tadi nilai tengah kita letakkan di sini ya. Kemudian FI kali XI di kolom yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang FI sudah tersedia. Kemudian XI adalah nilai tengah masing-masing kelas. Kita ingat cara menentukan nilai tengah adalah untuk kelas pertama berarti X1 ya. Yaitu 32 ditambah 40 dibagi 2. Setelah kita hitung hasilnya 36 ya. Nah, kita tulis di sini. Kemudian nilai tengah kelas kedua yaitu S2 dengan cara yang sama yaitu 41 ditambah 49 dibagi 2. Tetapi sebenarnya tidak harus menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan sifat kelas yang panjangnya sama ya. Karena sama, maka kita cukup melihat nilai tengah kelas pertama yang sudah ketemu ini dengan batas bawah kelas pertama ini selisihnya berapa? Nah, selisihnya 4 kan? Maka untuk kelas-kelas berikutnya nilai tengahnya adalah batas bawah tersebut ditambah 4. Jadi 41 ditambah 4 yaitu 45. Sama kan ya? Nah, ini sama. Kemudian kelas berikutnya berarti 50 ditambah 4. Ini 59 ditambah 4. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini sudah ketemu semua nilai tengah kelasnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi kolom FI kali XI, yaitu dengan mengalikan kolom frekuensi dengan kolom nilai tengah. Ya, untuk yang pertama artinya adalah 2 kali 36 yaitu 72. Yang kedua berarti 4 kali 45 yaitu 180 dan seterusnya. Kita isi, kita selesaikan 378. Ini 504. Nah,
Ini adalah nilai-nilai dari kolom FI kali XI. Kalau sudah, kita lihat rumus. Di sini ada sigma, berarti ini harus dijumlah ya. Sigma FI kali XI, ini kita jumlah. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2610. Kemudian di sini juga ada sigma FI. Nah, berarti kolom frekuensi ini kita jumlahkan, jumlahnya adalah 40. Nah, kalau sudah, kita menuju rumus menghitung nilai rata-rata. Oke. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma dari FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI kali XI itu adalah ini, yaitu 2610. Kemudian untuk sigma FI itu adalah yang 40 ini. Nah, kemudian kita bagi biasa, hasilnya adalah 65,25. Nah, ini rata-ratanya sudah ketemu. Ini adalah cara yang pertama. Kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Datanya masih sama. Rumus kedua ini kita menggunakan rata-rata sementara. Jadi kita bisa menduga atau mengira-ira. Dengan kondisi sebaran nilai yang seperti ini, kita bisa memperkirakan rata-ratanya berapa, gitu ya. Nah, kita ada istilah baru di sini, XS bar, yaitu rata-rata sementara. Kemudian DI, di sini adalah simpangan kelas ke I, yaitu nanti mencarinya adalah nilai tengah masing-masing kelas dikurangi dengan rata-rata sementara yang sudah kita tetapkan. Oke, lebih jelasnya kita selesaikan data ini untuk rata-ratanya. Ya, ada tambahan beberapa kolom. Yang pertama di sini kita butuh untuk kolom. Nah, ini XI-nya tetap kita butuhkan. Ya, jadi ini ada XI. Berarti kita tetap memberikan kolom XI. Nah, ini sama dengan tadi. Ini tadi FI ya, kita tulis di sini. Nah, kemudian ada DI. DI kita tuliskan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah kolom untuk hasil perkalian FI kali DI. Nah, sekarang kita mau isi kolom DI. Di sini nilai tengah setiap kelas dikurangi rata-rata sementara. Jadi di sini rata-rata sementara kita tetapkan dulu. Ini ya. Kita menduga atau memperkirakan berapa nilai rata-rata dari data ini, ya. Biasanya digunakan nilai tengah kelas modus. Jadi kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi tertinggi ya. Jadi ini adalah kelas modus karena frekuensinya paling tinggi 10 ya. Namun jika data berdistribusi normal seperti ini, artinya ini yang paling rendah sedikit, kemudian yang tengah ini banyak, frekuensinya besar, kemudian yang nilainya tinggi juga sedikit. Ini gambaran dari distribusi normal ya. Nah, bisa juga kita menggunakan nilai tengah kelas yang di tengah-tengah ini ya, yaitu kelas yang keempat. Jadi kita coba saja, nanti kita menggunakan XS-nya 72 atau 63, hasilnya sama. Bisa dicoba nanti. Untuk contoh kali ini, kita menggunakan rata-rata sementaranya 63 ya, nilai tengah dari kelas keempat. Oke. Untuk D1, berarti kita mengurangkan 36 dikurangi 63, yaitu negatif 27 ya. Nah, kemudian yang kedua berarti 45 dikurangi 63, semua dikurangi 63, yaitu negatif 18. Kemudian berikutnya 54 dikurangi 63, yaitu negatif 9, dan seterusnya. Di sini 63 dikurangi 63, 0 ya. Kemudian di sini 72 dikurangi 63 adalah 9, ini 18, ini 27. Kalau kita amati bilangan-bilangan pada D atau simpangan ya, D itu maksudnya, itu adalah merupakan kelipatan 9, di mana 9 itu adalah panjang kelas ya. Nah, sekarang kita akan kalikan frekuensi dengan simpangan, dituliskan di kolom FI kali DI. Jadi untuk yang pertama di sini adalah 2 kali negatif 27, yaitu hasilnya negatif 54. Kemudian berikutnya 4 kali negatif 18, hasilnya adalah negatif 72. Di sini negatif 63. Ini 0, 90, kemudian 108.
dan 81. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai mengisi kolom-kolom, di sini nanti juga ada sigma FI dan sigma FIDI. Sekalian kita jumlahkan. Di sini 40, kemudian ini hasil jumlahnya adalah 90. Oke. Kita akan masuk ke rumus, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Oke. Rata-rata sementaranya tadi kita pakai 63. Kemudian sigma FIDI adalah 90 dibagi sigma FI adalah 40. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 90 dibagi 40 sama dengan 9 dibagi 4, yaitu 2/1/4 ya, atau 2,25. Hasilnya 65,25. Nah, ternyata hasilnya sama dengan kita menghitung rata-rata menggunakan rumus yang pertama tadi. Untuk rumus kedua ini kita memang langkah-langkahnya lebih banyak, yaitu yang pertama kita harus menentukan rata-rata sementara. Kemudian juga kita harus menentukan nilai-nilai simpangan untuk seluruh kelas ya di D ini. Nah, ini lebih banyak. Namun masih lebih mudah daripada rumus pertama karena perkalian FI kali DI ini bisa mengoperasikan bilangan-bilangan yang lebih sederhana ya. Oke. Kita lanjutkan ke rumus yang ketiga. Untuk rumus ketiga, istilahnya kita menggunakan rumus dengan kode ya. Yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma dari FI kali UI dibagi dengan sigma FI kali P. U adalah kode kelas ke I, yaitu XI dikurangi XS bar dibagi dengan P. Ya. Nilai tengah dikurangi rata-rata sementara dibagi dengan panjang kelas. Nah, XI dikurangi XS bar, kalau kita tadi sudah mengenal, yaitu DI ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan juga UI adalah DI dibagi dengan P. P panjang kelas. Oke. Kita mulai dengan menambahkan kolom-kolom untuk data ini. Ada 3 kolom yang kita tambahkan. Di sini juga tetap kolom nilai tengah, namun tidak perlu semua dicari. Ya. Kita cukup nilai tengah yang kita akan pergunakan sebagai XS. Kita akan menggunakan nilai tengah kelas keempat saja, yaitu 63. Nah, jadi nanti 63 sebagai XS, rata-rata sementara. Jadi kita istilahnya menduga atau memperkirakan rata-ratanya itu 63 untuk data ini, gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke kolom UI, ya. Setelah itu di sini nanti ada kolom FI kali UI. Nah, UI adalah simpangan dibagi dengan panjang kelas. Andaikan di sini tadi 36 ya, berarti 36 dikurangi 63 yang sudah kita cari tadi yaitu negatif 27 dibagi dengan 9. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Kemudian di sini negatif 18 dibagi 9 hasilnya adalah negatif 2. Ini tadi negatif 9 dibagi 9 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di sini tadi 0 dibagi 9 adalah 0. Dan seterusnya. Karena tadi berpola kelipatan 9, maka di sini pun kita akan memperoleh bilangan-bilangan sebagai kodenya itu urut ya. Satu-satuan, jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini kodenya. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan kode itu, sehingga kita dapatkan 2 kali negatif 3. Jadi kolom frekuensi kali kolom kode, yaitu negatif 6, negatif 8, negatif 7, 0, 10, 12, 9. Oke. Kemudian sekalian kita jumlahkan karena di sini ada sigma FI kali UI, kita jumlahkan berapa ini hasilnya ya. Jadi di sini 9 dan negatif 8 ini 1 ya. Kemudian 12 dan negatif 7 5 jadi 6. 6 dan 10 dengan negatif 6 4 ya. Jadi 6 dan 4 adalah hasilnya 10. Kemudian ini sigma frekuensi, sigma F adalah 40. Oke. Nah, kalau kita sudah mempunyai isian tabel yang lengkap, kita sekarang ke perhitungan rumus
yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali UI dibagi dengan sigma FI kali panjang kelas. Oke. XS-nya adalah 63, kemudian sigma FI UI adalah 10, kemudian sigma F-nya 40, kali panjang kelasnya adalah 9 ya. Kita tulis di sini. Nah, sekarang kita hitung 63 ditambah 1/4 kali 9 yaitu 2,25. Hasil akhirnya adalah 65,25. Jadi sama hasilnya dengan menggunakan rumus ke-1 dan ke-2 tadi. Namun di sini kalau kita lihat kembali akan jauh lebih mudah ya. Jadi kenapa di sini tadi tidak saya sarankan ditulis? Karena kalau kita sudah tahu prosedurnya tadi, begitu XS-nya kita tentukan, maka di sini langsung tuliskan 0, naik 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Begitu pula untuk yang setelah 0 di sini tuliskan 1, 2, 3. Nah, cukup begitu saja. Kita bisa membandingkan. Jadi kalau rumus pertama kita masih harus mengalihkan bilangan yang lumayan ya. Jadi misalnya 2 kali 36, 4 kali 45. Tetapi di sini cukup 2 kali negatif 3, mudah sekali ya. Kemudian 4 kali negatif 2, negatif 8. Jadi cukup mudah sekali. Kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dengan mudah dan cepat untuk cara yang ketiga ini. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan ilustrasi terjadinya ketiga rumus tadi ya. Misalnya ada cerita Adi, Bintang, dan Cici bermain kelereng. Setelah selesai bermain, kelereng mereka masing-masing menjadi 4, 6, dan 11. Karena mereka bertiga saling setia kawan, maka sebelum pulang, mereka ingin membagi sama kelerengnya. Tuliskan bagaimana cara mereka membagi kelereng-kelereng tersebut. Oke, kita coba cara yang pertama. Misalnya mereka mengumpulkan seluruh kelerengnya. Jadi 4 kelereng, 6 kelereng, dan 11 kelereng dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka membagi satu persatu, diberi 1 A, kemudian B diberi 1, kemudian C juga 1. Begitu berulang terus sampai kelerengnya habis. Maka setelah kelereng habis, A, B, C masing-masing mendapatkan 7 kelereng, B juga 7 kelereng, C juga mendapatkan 7 kelereng. Nah, ini bersesuaian dengan rumus pertama, rumus awal rata-rata ya, yaitu rata-rata atau X bar sama dengan jumlah datumnya dibagi dengan banyaknya objek ya. Jadi dalam hal ini 4 ditambah 6 ditambah 11 dibagi dengan 3. Kalau pada akhirnya pada rumus tadi berkembang menjadi sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini karena permasalahan berkembang ya. Jadi tidak sekedar 4, 6, 11, mungkin ada yang sama ya. Jadi misalnya begini. 4, 4, 4, 6, 11. Maka di sini harusnya untuk menentukan rata-rata itu ada langkah yang harus menjumlahkan ya. Jadi dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 6 ditambah 11 dibagi 5 ya. Nah, maka di sini bagian 4 tambah 4 tambah 4 ini dituliskan menjadi 3 kali 4. 6-nya ada 1, 11-nya ada 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini nanti ada frekuensinya 3, 1, 1. Dan ini dikelompokkan ya. Dibagi sigma F tetap 5. Jadi di sini maksud dari FI kali XI itu tidak lain adalah menuliskan penjumlahan berulang menjadi perkalian ini. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari rumus yang pertama. Nah, sekarang kita kembali ke Adi, Bintang, dan Cici ini. Apakah ada cara lain untuk mereka membagi kelereng? Nah, Adi, Bintang, dan Cici ini tidak membagi satu-satu hingga habis kelerengnya, melainkan mereka menduga. Ya. Jadi kalau misalnya semula A, B, dan C punya 4, 6, dan 11 kelereng, mereka menduga nanti yang sama adalah misalnya 6. Nah,
Kalau memang mereka menduga kelereng yang sama itu 6, maka yang mungkin adalah C itu memberikan ke A sebanyak 2 ya. Sehingga kelereng mereka menjadi 6, 6, dan 9. Nah, dari sini masih ada selisih dari XS yaitu 3 ya. Nah, 3 ini dibagi 3 lagi. Sehingga sekarang diberikan ke temannya 1-1 dan dia sendiri 1 ya. Jadi di sini diberikan 1, di sini diberikan 1 dan dia sendiri 1. Sehingga pada akhirnya kelereng ketiga anak itu adalah 7, 7 dan 7. Nah, inilah cara kedua mereka membagi sama kelereng mereka, yaitu dengan menduga awalnya mungkin 6. Nah, itulah yang disebut dengan rata-rata sementara ya. Nah, di sini ada pembagian lagi dari sisanya. Tadi ya, dari sisa kelereng 3 buah ini tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang terakhir. Nah, ini tadi rumus yang kedua ya. Oke. Nah, di rumus yang terakhir di sini tidak ada cerita khusus. Namun di sini hanya sifat aljabar yang kita bisa amati, yaitu pada D merupakan kelipatan dari panjang kelas. Nah, sehingga panjang kelasnya kita faktorkan untuk mempermudah perhitungan. Jadi nanti yang dikalikan dengan F itu hanya faktor selain panjang kelas. Jadi mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 tadi, seperti tadi ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi karena ini sama asal mulanya ketiga rumus itu, maka hasilnya pun sama seperti contoh tadi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menentukan rata-rata data berkelompok namun tidak dalam tabel. Contohnya terdapat 30 siswa kelas 12A1, rata-ratanya 6,5. 25 siswa kelas A2, rata-ratanya 7, dan 20 siswa kelas 12A3, rata-ratanya 8. Berapakah rata-rata nilai dari ke-75 siswa tersebut? Ya. Nah, di sini soalnya berupa paragraf naratif ya. Untuk memudahkan, kita akan buat tabel dan mengisikan nilai-nilai yang ada di soal tersebut. Di sini tabelnya adalah 2 kolom. Untuk kolom yang pertama untuk frekuensi kelompok ya. Kemudian yang kedua adalah untuk rata-rata kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud di sini bisa kelompok bagian-bagian atau keseluruhan. Jadi sekarang kita pasangkan saja nilai-nilai frekuensi dan rata-ratanya yang ada di soal itu. Jadi yang pertama 30 siswa, rata-ratanya adalah 6,5. Kita tulis di sini 30, rata-ratanya 6,5. Kemudian yang kedua, 25 siswa, rata-ratanya 7. Kemudian yang ketiga, 20 siswa, rata-ratanya 8. Nah, kemudian ada kelompok yang terbesar, yaitu yang berisi seluruhnya. Kita tulis juga di sini 75, rata-ratanya berapa? Maka yang ditanyakan di baris untuk frekuensi 75 ini ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai tabel seperti ini, kita bisa gunakan cara bahwa frekuensi keseluruhan kali rata-rata keseluruhan sama dengan jumlah dari frekuensi bagian-bagian kali rata-rata bagian-bagiannya. Oke. Sehingga di sini kita tuliskan yang terbesar adalah 75 ini ya. Ini kita tuliskan di ruas kiri, yaitu 75 kali X bar sama dengan, ini kita kalikan setiap frekuensi dengan rata-ratanya, 30 kali 6,5 ditambah 25 kali 7 ditambah 20 kali 8. Oke. Nah, kita hitung sehingga nanti akan ketemu nilai X ini ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita bagi saja dengan 5 ya. Sehingga ini menjadi 15 X bar sama dengan 6 kali 6,5 ditambah 5 kali 7 ditambah 4 kali 8. Oke. Kita hitung. Nah, sehingga 15 X bar sama dengan
Ini 30 kali 3, 90 ya. 90 ditambah 16, yaitu 106. Nah, jadi X bar-nya adalah 106 dibagi 15, yaitu 7,066 dan seterusnya, atau kita bulatkan 7,07. Oke, jadi rata-rata 75 siswa adalah 7,07. Gitu ya. Ini contoh pertama. Kita sekali lagi berikan contoh, yaitu nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa adalah 7, kemudian 5 orang siswa mengikuti susulan sehingga rata-rata keseluruhannya berubah menjadi 6,8. Nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut adalah, lagi kita buat tabelnya untuk mempermudah. Kita pasangkan, ada 30 siswa, rata-ratanya 7, kemudian 5 orang mengikuti susulan, jadi ada kelompok yang berjumlah 5, tetapi belum diketahui rata-ratanya berapa. Nah, di sini kemudian ada rata-rata keseluruhan, yaitu 35, rata-ratanya menjadi 6,8. Nah, ternyata yang ditanyakan adalah berapa rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut. Jadi di sini ya. Nah, jadi kita sekali lagi akan menggunakan rumus ini dengan memilih yang berada di ruas kiri adalah yang frekuensi terbesar. Oke, kita tuliskan 35 kali 6,8 sama dengan 30 kali 7 ditambah 5 kali X bar yang kedua. Di sini kita permudah dengan membagi kedua ruas dengan FPB, yaitu bagi 5 ya. Sehingga menjadi 7 kali 6,8 sama dengan 6 kali 7 ditambah X bar 2. Ya. Kita kalikan sehingga X2 bar hasilnya adalah 47,6 dikurangi 42, yaitu 5,6. Ya. Jadi rata-rata siswa yang susulan adalah 5,6 gitu. Oke. Nah, jadi meskipun soal tidak dalam tabel distribusi frekuensi, namun kita tetap menggunakan rumus rata-rata ya, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Hanya saja ini tadi kedua ruas kita kalikan dengan sigma FI, sehingga ruas kirinya adalah jumlah seluruh frekuensi kali rata-rata sama dengan jumlah dari masing-masing frekuensi dan rata-rata setiap kelompok. Untuk video tentang menentukan rata-rata data berkelompok kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.